Berikut adalah naskah komprehensif yang telah disusun ulang secara profesional, mendalam, dan sistematis. Naskah ini menggabungkan narasi persuasif dengan data teknis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai transformasi besar yang sedang terjadi di jantung kebijakan ekonomi Indonesia. Laporan khusus, Transformasi Besar Ekonomi dan Reformasi Sistem Pensiun Nasional 2026 oleh Analisis Strategis Kebijakan Fiskal dan Moneter. Pendahuluan, sebuah fajar baru atau senja bagi kepastian? Bayangkan sebuah pagi yang tenang di masa depan. Anda terbangun, memeriksa saldo rekening melalui aplikasi perbankan digital, dan menemukan bahwa angka yang masuk sebagai gaji atau uang pensiun bulanan tidak lagi sesuai dengan ekspektasi yang Anda bangun selama puluhan tahun. Bagi jutaan aparatur sipil negara, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, serta para penerima manfaat Taspen, skenario ini bukanlah sebuah narasi fiksi dari novel distopia. Ini adalah manifestasi dari pergeseran tektonik dalam kebijakan negara yang sedang dimatangkan di level tertinggi kekuasaan. Berikut adalah naskah komprehensif yang telah disusun ulang secara profesional, mendalam, dan sistematis. Naskah ini menggabungkan narasi persuasif dengan data teknis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai transformasi besar yang sedang terjadi di jantung kebijakan ekonomi Indonesia. Laporan khusus, Transformasi Besar Ekonomi dan Reformasi Sistem Pensiun Nasional 2026 oleh Analisis Strategis Kebijakan Fiskal dan Moneter. Pendahuluan, sebuah fajar baru atau senja bagi kepastian? Bayangkan sebuah pagi yang tenang di masa depan. Anda terbangun, memeriksa saldo rekening melalui aplikasi perbankan digital, dan menemukan bahwa angka yang masuk sebagai gaji atau uang pensiun bulanan tidak lagi sesuai dengan ekspektasi yang Anda bangun selama puluhan tahun. Bagi jutaan aparatur sipil negara, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, serta para penerima manfaat Taspen, skenario ini bukanlah sebuah narasi fiksi dari novel distopia. Ini adalah manifestasi dari pergeseran tektonik dalam kebijakan negara yang sedang dimatangkan di level tertinggi kekuasaan. Pemanfaatan akumulasi iuran pensiun untuk ikut patungan dalam membiayai pensiun bulanan, sebuah pergeseran dari sistem pay-as-you-go menuju skema yang lebih partisipatif. Di tengah rencana reformasi pensiun, pemerintah tetap berupaya menjaga fondasi ekonomi makro agar tidak goyah. Menteri Keuangan menegaskan bahwa sistem keuangan nasional saat ini dalam kondisi stabil dan suportif terhadap pertumbuhan. Salah satu strategi manajemen kas yang krusial adalah penempatan dana pemerintah sebesar triliunan rupiah di bank-bank anggota Himbara, himpunan bank milik negara. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas, memastikan aliran uang di pasar tetap lancar, mendorong pertumbuhan M2, uang beredar dalam arti luas atau M2 tercatat tumbuh solid di kisaran 8%. Stimulus ekonomi, memastikan perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menyalurkan kredit ke sektor real. Seluruh kebijakan ini disinkronkan dengan satu titik referensi waktu yang sama, yaitu 5 Januari 2026 sebagai acuan standar implementasi kebijakan baru yang lebih terintegrasi. Dalam rangka memperkuat kedaulatan moneter, Bank Indonesia mengambil langkah strategis yang tidak kalah penting, yaitu de-dolarisasi. Fokus utama saat ini adalah mengurangi ketergantungan transaksi domestik dan regional terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Langkah ini diimplementasikan melalui perluasan Local Currency Settlement atau LCS dan integrasi sistem pembayaran lintas negara. Kerjasama sistem pembayaran digital QRIS lintas negara yang telah sukses dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura kini sedang diperluas ke raksasa ekonomi Asia lainnya seperti Jepang dan Tiongkok. Melalui mekanisme uji coba sandbox yang ditargetkan matang pada awal Januari 2026, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan yang terpenting, tahan terhadap guncangan kebijakan moneter dari negara-negara barat.
Diplomasi perdagangan, mengejar tarif 0% di pasar global. Di panggung internasional, Kementerian Perdagangan sedang terlibat dalam negosiasi yang sangat alot dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mengamankan posisi komoditas unggulan kita. Target utama dari perundingan ini adalah tarif 0% untuk komoditas strategis, kelapa sawit, kakao, dan karet. Akses pasar khusus untuk produk-produk yang tidak diproduksi secara domestik di Amerika Serikat. Keselarasan kebijakan. Hasil negosiasi ini diharapkan dapat difinalisasi bertepatan dengan kerangka waktu kebijakan nasional 5 Januari 2026. Keberhasilan negosiasi ini sangat krusial karena devisa yang dihasilkan dari ekspor komoditas ini merupakan salah satu pilar penyokong kekuatan rupiah yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat, termasuk para pensiunan. Dinamika domestik. Dampak program makan bergizi gratis terhadap inflasi. Pemerintah juga sedang menata stabilitas harga pangan di tengah pelaksanaan program-program strategis nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya dinamika harga yang dipicu oleh tingginya permintaan pada komoditas tertentu akibat program makan bergizi gratis. Data menunjukkan adanya tekanan inflasi pada telur ayam ras mengalami kenaikan harga sebesar 4,43%, daging ayam ras mengalami kenaikan signifikan hingga 13%. Kenaikan ini terjadi karena cakupan program yang meluas ke berbagai daerah. Pemerintah menyadari bahwa jika harga pangan tidak terkendali, maka nominal uang pensiun, meskipun dibayarkan tepat waktu, akan kehilangan nilai realnya di pasar. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok menjadi agenda mendesak yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu kebijakan 2026. Kesimpulan, menghadapi 5 Januari 2026 dengan bijak. Seluruh dinamika ini, dari reformasi skema pensiun di Ditjen Perbendaharaan, manajemen likuiditas di Himbara, de-dolarisasi oleh Bank Indonesia, hingga negosiasi tarif perdagangan internasional, menunjukkan satu benang merah yang jelas. Negara sedang melakukan penataan ulang besar-besaran atau Great Reset terhadap postur keuangan nasional. Bagi Anda, para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, memahami arah kebijakan ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Acuan tanggal 5 Januari 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan titik mula di mana sistem jaminan masa depan Anda akan beroperasi di bawah parameter yang baru. Negara sedang berusaha menjaga diri agar tidak kolaps di bawah beban anggaran yang membengkak. Namun di saat yang sama, hak-hak Anda sebagai abdi negara tetap menjadi prioritas yang diupayakan keberlangsungannya. Reformasi ini memang membawa ketidakpastian, namun stabilitas yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mari kita kawal bersama proses ini agar masa tua para abdi negara tetap terjamin dengan bermartabat di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian tanpa henti yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.